juga kita kerjain tugasnya di sini biar lebih enak ngobrolnya. Iya. Jadi pertama itu kita akan membahas tentang apa sih itu Pancasila dan apa pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jujur ya, dulu tuh aku pikir Pancasila itu cuma teori yang dibahas di ujian sekolah mata pelajaran PKN gitu kan. Tapi sebenarnya Pancasila itu hadir banget di hidup kita tanpa kita sadari gitu. Benar sih menurutku. Jadi Pancasila itu bisa kita temui di hal-hal kecil di bangsa dari kita. Iya, dulu aku itu cuma mikir Pancasila itu cuma sebagai formalitas aja, kayak pas di upacara kan dia dibaca pas upacara aja kan gitu. Benar sih, aku juga dulu mikirnya begitu. Gimana mikir waktu kita masih SD yang menganggap upacara itu biasa aja, cuma berdiri terus sholat bendera merah putih. Cuman makin lama aku sadar bahwa itu mengikuti Pancasila itu sebagai jalan hidup di mana kita berperilaku adil di masyarakat atau kayak Oke. Jadi kan kita tadi udah membahas nih tentang apa sih itu Pancasila. Selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang implementasi Pancasila di kehidupan sehari-hari itu apa. Yang pertama itu kan sila pertama itu kan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa kan. Nah, sila ini mengajarkan kita untuk percaya sama Tuhan dan toleransi gitu. Jadi contohnya itu kayak pas bulan Ramadan kan aku puasa kan, dan teman aku yang non muslim itu toleransi gitu. Pas dia mau makan kan dia nggak puasa kan, dia mau makan gitu. Dia bilang kalau kayak aku makan dulu ya gitu. Padahal nggak mau bilang juga kan, kita udah ngerti kan kalau dia non muslim gitu, nggak puasa kan, bilang gitu lah, simpel ya. Selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang sila kedua nih, yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila kedua ini mengajarkan kita untuk punya rasa kemanusiaan. Contoh simpelnya kayak gini, kan kemarin ya aku pulang kuliah, aku nemu ibu-ibu nih, jadi minta tumpangan gitu. Kebetulan aku juga sama arah jalan pulang tuh sama ibu itu kan. Nah aku bantu dia gitu. Itu udah termasuk ke sila kedua gitu. Oh iya benar juga. Tapi ada nih soal lagi, misalnya kita kenal teman kita curhat, apa kita bisa dia meraih atau mengenali apa yang dia curhatkan, itu juga termasuk kemanusiaan juga. Ya itu bikin kita itu bisa bikin kita jadi bukan beradab ya. Selanjutnya kita mungkin akan bahas tentang sila ketiga nih, persatuan Indonesia. Sila ketiga ini agar kita untuk tetap bersatu walaupun kita berbeda ras, suku, bangsa. Contohnya kan, aku kan ikut organisasi kan di kampus ya. Nah teman-temanku itu ada yang dari Lombok, kan Lombok banyak nih, Lombok Tengah, Lombok Barat. Nah ada juga di Bima, dari Sumbawa gitu. Tapi kita punya tujuan yang sama gitu. Jadinya kita solid, yang gitu lah. Walaupun kita berbeda dari berbagai daerah di Indonesia kan, tapi kita punya tujuan yang sama dan nggak membeda-bedakan gitu. Nah setuju. Aku tambahin sedikitnya. Jadi walaupun kita beda suku, beda logat sama teman kita, kalau kita udah nerapin nih persatuan, jadi kita nggak akan merasa paling benar lah dari antara teman-teman kita nih. Ya. Selanjutnya kita akan membahas sila keempat ya. Jadi sila ini artinya juga panjang ya, tapi intinya sila ini ngajarin kita buat ngambil keputusan tuh bareng-bareng, jadi nggak otoritas gitu lah. Coba kalau bisa, kamu kan dikasih contohnya, kamu tahu nggak? Contohnya tuh seperti kemarin kan aku ada pelatihan di organisasi kan. Nah waktu itu aku jadi CEO konsumsi gitu. Jadi teman-temanku jadi bingung gitu mau pesan menu apa aja. Jadi kita diskusi dulu kan biar
benar-benar